Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat sejawat-sejawat sekalian yang saya hormati, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di JEC-GP webinar kami di siang hari ini. Yang terhormat Kepala Klinik Mata Utama JEC at Bekasi, Dr. Nasrul Ihsan, spesialis mata konsultan. Yang terhormat kedua narasumber kita yang telah hadir, Dr. Manda dan Dr. King, spesialis mata. Dan tentu saja seluruh panitia, rekan-rekan tim JEC yang telah mempersiapkan webinar siang ini dengan baik. Izinkan saya memperkenalkan diri saya, nama saya adalah Agus, saya akan berlaku sebagai moderator yang akan memandu acara kita di siang hari ini. Pertama-tama tentu saja segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas izin dan rahmat-Nya kita diberikan kesempatan berkumpul di siang hari ini. Walaupun secara daring, saya berharap tidak akan mengurangi esensi ilmiah yang ada. Sebelum memulai rangkaian acara, mari kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Kepala Klinik Utama Mata JEC at Bekasi kepada Dr. Nasrul Ihsan, spesialis mata konsultan. Waktu dan layar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Dr. Nasrul Ihsan, Kepala Klinik JEC at Bekasi, ingin mengucapkan selamat datang kepada para dokter yang telah hadir, telah mendaftar ke acara ini. Terima kasih terutama untuk para panitia yang telah bekerja keras untuk mengadakan acara ini, pemandu acara Dr. Agus dan para narasumber yaitu Dr. Niluh yang telah mendalami ilmu refraksi dan kontak lens, dan Dr. King yang telah mendalami ilmu retina. Setidaknya telah ada 120 dokter yang telah mendaftarkan diri untuk acara hari ini. Secara kita tahu, secara global terjadi efek pandemi terhadap anak usia sekolah. Efek tersebut merupakan akibat dari banyaknya kegiatan near sight atau penglihatan dekat untuk monitor. Hal ini jelas mempengaruhi perubahan, menyebabkan adanya perubahan kelainan refraksi pada anak yang menjadi cukup besar. Saya berharap acara ini berjalan tepat waktu, penuh ilmu mengenai myopia atau mata minus, sehingga bermanfaat untuk kita sebagai dokter dalam memberikan edukasi, saran, dan terapi untuk masyarakat luas yang memiliki risiko terjadinya peningkatan miopia yang cukup agresif atau progresif. Dengan mengucap kata bismillah, saya buka acara Saturday GP Webinar Dealing with Myopia Eyes. Silakan untuk Dr. Agus melanjutkan memandu acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Nasrul. Sejawat sekalian, topik bahasan webinar kita di siang hari ini, seperti yang tadi telah dikatakan, adalah tentang miopia. Seperti yang kita ketahui, miopia adalah masalah kesehatan mata yang sangat sering kita jumpai. Bahkan dikatakan tadi, laju prevalensinya sangat cepat dan mengkhawatirkan. Terlebih-lebih lagi saat pandemi, kita tahu anak-anak sekolah juga semuanya online, daring, mungkin akan lebih mengakselerasi kejadian miopia. Nah, sayangnya sebagian besar masyarakat menganggap ini sesuatu yang biasa. Padahal resiko terjadi komplikasi akibat miopia tinggi terutama cukup serius, bahkan bisa mengakibatkan katarak, glaukoma, dan gangguan retina yang lain. Nah, di kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas update terbaru tentang miopia, dan saya yakin akan menjadi bekal yang berharga untuk meningkatkan kualitas layanan kita terhadap pasien-pasien kita ke depan. Nah, bersama saya sudah ada dua orang narasumber yang telah hadir di sini. Izinkan saya menyapa sebentar narasumber kita yang pertama. Selamat siang kepada Dr. Niluh Arcisri Ramandari, spesialis mata. Akrabnya dipanggil Dr. Manda ya. Dr. Manda sudah bergabung? Sudah bergabung? Oke, baik. Sudah bergabung ya. Baik, terima kasih Dr. Manda. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Dr. King Hans Kurnia. Akrabnya dipanggil Dr. King ya. Dr. King spesialis mata. Dr. King sudah bergabung ya, Dok? Selamat siang, Dok. Sudah, Dok. Siang, Dok. Terima kasih sudah bergabung. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum memulai rangkaian acara, saya ingin mengingatkan sedikit bahwa nanti untuk di sesi diskusi, mohon teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengetikkan saja di kolom chat yang tersedia di Zoom masing-masing. Kita harap bisa dengan menggunakan format nama dokter, kemudian narasumber yang dituju, dan pertanyaannya apa.
Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya ingin masuk ke narasumber kita yang pertama dengan topik Treatment of Myopia kepada Dr. Nilu Archi Sri Ramandari, spesialis mata. Waktu dan tempat saya persilakan, tapi sebelumnya saya bacakan sedikit CV singkat beliau. Ya, beliau menyelesaikan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan dokter spesialis mata juga di Fakultas Kedokteran Indonesia, Universitas Indonesia, dan menyelesaikan fellowship contact lens dan dry eye di JCI Hospital dan Klinik. Kepada Dr. Manda, waktu dan layar kami persilakan. Silakan, Dok. Selamat siang kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Selamat siang kepada Dr. Agus selaku moderator dan selamat siang kepada Dr. King. Hari ini saya akan membawakan materi webinar mengenai mata minus. Nama saya adalah Dr. Nilu Archi, tapi biasa dipanggil dengan Dr. Manda. Saya dari Service Lensa Kontak dan Dry Eye di Jakarta Eye Center. Sebagai pendahuluan, mata minus ini merupakan suatu epidemi yang sifatnya global atau mendunia jauh sebelum adanya pandemi corona. Ini adalah penelitian yang saya ambil di tahun 2018 mengenai prevalensi dan kecenderungan terjadinya miopia dari waktu ke waktu pada anak-anak dan dewasa muda di Cina. Dapat dilihat pada gambar pertama itu terlihat baik dari usia kurang dari 7 tahun hingga usia 16-18 tahun prevalensi mata minus itu semakin meningkat, apalagi setelah tahun 2008. Bisa dilihat angkanya terus-menerus meningkat. Nah, penelitian ini juga memproyeksikan kira-kira di tahun-tahun berikutnya, yaitu di tahun 2020, 2030, hingga di tahun 2050, itu bagaimana angka mata minus. Nah, ternyata memang akan terus terjadi peningkatan, bukan malah terjadi penurunan. Nah, di tahun penelitian ini diterbitkan, bahkan belum ada yang namanya pandemi corona. Tapi jika kita memasukkan pandemi corona, saya yakin pasti angkanya akan jauh lebih meningkat dari angka di penelitian ini. Nah, ini penelitian yang paling terbaru saya ambil di tahun 2021, di mana dengan adanya corona ini, segala sesuatu kita kerjakan dari rumah. Segala sesuatu kita kerjakan dari rumah, terutama adalah sekolah untuk anak-anak. Nah, penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana peningkatan mata minus pada anak-anak usia sekolah setelah terjadinya pandemi corona, di mana sekolah semuanya dilakukan dari rumah. Di penelitian ini sebenarnya subjek yang diambil itu usianya dari 6 hingga 13 tahun, tapi saya hanya akan memfokuskan pada usia 6, 7, dan 8 tahun, karena di usia ini bisa kita lihat terjadi pergeseran dari mata minus yang sangat besar dibandingkan usia-usia yang lain. Kita lihat di usia 6 tahun itu garis median tengahnya itu masih terletak di angka 0 atau lebih banyak mungkin yang terjadi emetropia. Sedangkan di tahun 2020 terlihat pergeseran ke arah kiri, di mana artinya mata minus semakin meningkat. Begitu juga di usia 7 tahun dan juga 8 tahun. Nah, slide yang kedua ini menjelaskan lebih detail lagi, di mana kita lihat di sini di usia 6, 7, dan 8 tahun dari tahun 2019 yang tadinya mediannya itu bahkan masih hipermetrop, di tahun 2020 semuanya mediannya ke angka hampir minus setengah, atau di sini minus 0,2 dioptri. Begitu juga dengan di usia 7 tahun dan 8 tahun. Seperti itu. Nah, apa yang penting yang kita harus ketahui sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai mata minus adalah kita harus mengetahui dulu sebenarnya apa yang terjadi secara normal pada mata kita. Nah, secara normal sebenarnya pada mata kita itu akan terjadi suatu proses yang disebut dengan emetropisasi, yaitu suatu kondisi di mana cahaya paralel yang datang dari titik fokus tak terhingga jatuh tepat di retina saat mata tidak berakomodasi. Komponen bola mata yang mempengaruhi proses emetropia adalah panjang bola mata, kedalaman bilik mata depan, serta kelengkungan kornea. Nah, dari penelitian yang saya ambil di tahun 2019, pada bagan A kita lihat pada awalnya kita semua
pada saat masih bayi itu mata kita itu masih sangat pendek, panjang bola matanya, sehingga kalau diukur itu semuanya biasanya hipermetrop, itu antara setengah hingga 2,5 dioptri. Semakin beranjak usia, bola mata akan semakin panjang sampai ke tahap yang disebut dengan emetropisasi, itu biasanya di usia sekitar 7 tahun. Nah, pada pasien-pasien yang pada akhirnya menjadi mata minus, di usia yang seharusnya terjadi proses emetropisasi, itu terjadi deviasi yang ditunjukkan dengan garis putus-putus di diagram B. Nah, itu yang tadinya seharusnya menjadi emetrop, malah dia menuju ke arah mata minus. Dan yang seperti kita lihat, ini proses pemanjangan bola mata itu paling tinggi atau paling cepat itu di antara usia hingga 7 tahun atau 8 tahun. Nah, itu juga menjelaskan slide saya tadi yang pertama, di mana usia-usia 6, 7, dan 8 tahun terlihat mata minus itu sangat tinggi perubahannya dibandingkan dengan usia-usia yang lain. Nah, selain emetropia, ada juga yang disebut dengan proses ametropia. Nah, apa itu ametropia? Ametropia adalah suatu kondisi di mana cahaya yang datang dari fokus tak terhingga jatuh tidak tepat di retina saat mata tidak berakomodasi. Diklasifikasikan menjadi miopia, di mana fokus cahaya jatuh di depan retina, hipermetropia, di mana fokus cahaya jatuh di belakang retina, dan astigmatisme, di mana cahaya jatuh pada beberapa meridian berbeda. Nah, ini gambar terjadinya miopia di mana titik fokus berada di depan retina. Ini merupakan gambar terjadinya hipermetropia di mana titik fokus jatuh di belakang retina, dan ini merupakan gambar astigmatisme di mana titik fokusnya jatuh di dua meridian yang berbeda. Nah, mata minus atau miopia adalah salah satu jenis kelainan refraksi seperti yang saya sebutkan tadi, di mana cahaya yang datang dari fokus tak terhingga jatuh di depan retina pada saat mata tidak berakomodasi. Nah, bagaimana cara mengkoreksi supaya bayangan tersebut jatuh tepat di retina? Itu adalah dengan menggunakan lensa sferis negatif. Jadi saya ulangi bahwa lensa sferis negatif itu hanya untuk mengkoreksi jatuhnya bayangan agar tepat terjatuh di retina. Nah, jenis miopia sendiri itu berdasarkan etiologinya itu terbagi menjadi aksial miopia, yaitu miopia yang terjadi karena pemanjangan bola mata, kurvatural miopia yang terjadi karena peningkatan kurvatura atau kelengkungan kornea, indeks miopia, miopia yang terjadi karena peningkatan indeks refraksi dari lensa seperti pada katarak, dan excessive accommodation atau miopia yang terjadi pada pasien dengan spasme akomodasi. Secara klinis bisa dibagi menjadi congenital miopia, itu biasanya miopia yang didapatkan sejak lahir. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, umumnya pada bayi baru lahir itu adalah hipermetrop. Tapi pada bayi-bayi dengan congenital miopia, pada saat lahir itu sudah terdeteksi adanya miopia yang besarnya antara 8 hingga 10 dioptri dan menetap disertai dengan kelainan mata yang lain, seperti misalnya katarak kongenital. Yang kedua adalah simple miopia atau physiological atau school miopia yang banyak ada di populasi, itu umumnya terjadi karena proses perkembangan mata. Nah, yang terakhir adalah pathological miopia, yaitu miopia yang berkembang dengan sangat progresif, disertai peningkatan volume segmen posterior mata, di mana faktor genetik sangat berperan. Nah, ini merupakan salah satu teori mengenai mekanisme terjadinya miopia, yaitu di awal seperti yang saya sebutkan pada bayi-bayi awalnya terjadi hipermetropisasi antara setengah hingga 2,5 dioptri. Pada pasien-pasien yang mengalami deprivasi visual seperti katarak kongenital, itu akhirnya terjadi miopia dengan pemanjangan bola mata atau axial elongation. Nah, pada pasien-pasien tipe kedua yang memiliki predisposisi genetik, misalnya pasien dengan orang tua yang memang memiliki mata minus ataupun etnis yang memang rentan terjadinya mata minus, di usia 5 hingga 8 tahun biasanya terjadi miopia ringan antara setengah hingga 2 dioptri. Kemudian di usia sekolah mulai banyak
pekerjaan jarak dekat, sehingga di usia 8 hingga 14 tahun terjadilah moderate hingga high myopia, yaitu antara -2 hingga -5 dioptri, dan nantinya pada saat dewasa berakhir di biasanya high myopia, yaitu lebih dari 6 dioptri. Nah, pasien dengan kategori ketiga itu adalah pasien mata minus tanpa predisposisi genetik. Umumnya di usia 5 hingga 8 tahun masih emetropia atau belum menggunakan kacamata. Namun seiring dengan perkembangan usia, kebutuhan aktivitas jarak dekat yang semakin meningkat, akhirnya di usia 8 hingga 14 tahun terjadilah miopia ringan antara setengah hingga 2 dioptri, dan pada saat dewasa mencapai biasanya hanya sampai ringan atau moderate myopia. Nah, sebenarnya saat ini sudah ada intervensi yang bisa kita lakukan untuk faktor-faktor miopiogenik, yaitu bisa dengan menggunakan tetes mata ataupun lensa kontak yang berfungsi bukan hanya untuk mengkoreksi dari mata minus, tetapi fungsinya lebih untuk menghambat progresivitas dari miopia, supaya yang tadinya miopia ringan tidak menjadi miopia sedang, yang tadinya miopia sedang tidak menjadi high myopia. Nah, kita beralih ke topik selanjutnya, yaitu pencegahan dan tata laksana miopia. Nah, miopia ini saya meletakkan mencegah itu paling utama atau di atas. Mengapa? Karena jika sudah terjadi miopia pada pasien, itu kita tidak bisa mengembalikan proses miopisasi itu menjadi emetrop. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita mencegah supaya jangan terjadi miopia. Tapi bagaimana kalau sudah sampai terjadi miopia? Kalau sudah sampai terjadi miopia, kita sebaiknya menghambat progresivitasnya, dan selanjutnya supaya dia tidak menjadi miopia yang semakin tinggi, agar tidak terjadi komplikasi-komplikasi. Jadi kita harus mencegah komplikasi pada pasien-pasien yang sudah terjadi miopia yang tinggi. Nah, ini saya ambil dari jurnal tahun 2019. Ini yang saya katakan tadi, yang paling utama atau primer itu kita adalah mencegah terjadinya miopia. Nah, pada penelitian ini dikatakan sebaiknya di usia yang masih muda, yaitu usia kurang dari 10 tahun. Bagaimana kita seharusnya mengkontrol atau memodifikasi faktor-faktor eksternal atau lingkungan. Yang paling penting adalah peningkatan aktivitas outdoor. Nah, bagaimana jika sudah terjadi miopia? Jika sudah terjadi miopia, kita harus melakukan tata laksana atau prevensi secara sekunder, yaitu kita harus men-treat miopianya, dan bagaimana caranya kita menghambat progresivitas miopianya supaya tidak menjadi miopia tinggi yang sangat rentan terjadinya komplikasi. Nah, jika sudah terlanjur terjadi miopia yang tinggi, apalagi sudah terjadi visually disabling pathologic myopia, kita harus berusaha bagaimana caranya supaya mencegah jangan sampai terjadi komplikasi-komplikasi yang akhirnya bisa mengakibatkan kebutaan. Nah, bagaimana cara kita mencegah miopia? Yang paling penting itu yang pertama adalah meningkatkan aktivitas outdoor. Dari beberapa jurnal itu dikatakan bahwa aktivitas outdoor itu memiliki cahaya dengan iluminasi tinggi, karena kita tahu aktivitas outdoor itu kan sangat dipengaruhi cahayanya oleh cahaya matahari yang merupakan cahaya dengan iluminasi yang tinggi. Nah, cahaya dengan iluminasi yang tinggi ini dikatakan pada penelitian pada hewan itu dapat menghambat bahkan menstop terjadinya progresivitas miopia. Nah, selain itu jika kita melakukan peningkatan aktivitas outdoor pada anak, mata itu akan melihat objek yang jauh atau akan lebih banyak terjadi miosis daripada akomodasi, di mana kita tahu salah satu teori terjadinya progresivitas miopia itu adalah aktivitas akomodasi yang berlebih. Nah, sarannya berapa lama kita harus meningkatkan aktivitas outdoor itu adalah 2 jam per hari atau 14 jam per minggu. Nah, ini saya highlight lagi, di mana saya katakan kenapa kita butuh untuk mencegah. Karena semakin awal atau semakin muda onset miopia, maka semakin besar kemungkinan terjadinya high miopia yang dapat berujung pada pathological miopia. Maka sebaik-baiknya kita menangani miopia itu adalah
sebaiknya pada pasien-pasien justru yang belum mengalami miopia. Bagaimana caranya kita mencegah supaya jangan terjadi miopia, ataupun kalau memang terjadi miopia jangan di usia yang terlalu muda, karena kemungkinan untuk terjadi high miopia dan pathological miopianya lebih tinggi. Yang kedua adalah tata laksana miopia. Nah, bagaimana kita dapat menghambat progresivitas miopia pada anak supaya tidak menjadi high miopia? Yaitu bisa dengan menggunakan tetes mata atropin, lensa kontak ortoke, ataupun terapi kombinasi. Nah, ini sekarang saya akan menjelaskan tentang tetes mata atropin. Nah, secara normal itu pada saat miopia itu salah satu teori yang berkembang adalah aktivitas akomodasi yang berlebihan. Pada saat terjadi proses akomodasi, itu otot silier itu akan mengalami kontraksi sehingga lensa menjadi lebih cembung dan akhirnya mata itu mendapatkan feedback untuk memanjangkan bola mata. Seperti itu, sehingga akhirnya terjadilah mata minus. Nah, fungsi dari tetes mata atropin, itu adalah pada otot-otot silier ini. Di otot-otot silier ini, tetes mata atropin akan bekerja dengan melemahkan otot silier sehingga tidak terjadi akomodasi berlebihan dan akhirnya menghambat progresivitas mata minus. Nah, tetes mata atropin ini juga diberikan pada kandungan yang sangat rendah, yaitu hanya 0,01% dan diteteskan hanya 1 kali sehari saat malam. Jadi tidak mengganggu aktivitas dari pasien, tetapi memberikan efek yang sangat bermanfaat bagi pasien. Nah, ini adalah salah satu penelitian yang saya ambil mengenai efek dari atropin. Bisa kita lihat efek dari atropin itu, ini kita lihat bahwa pasien-pasien yang diberikan atropin itu semuanya relatif di atas kurvanya. Ini atropin dengan beberapa kadar ya, ada yang 0,01%, 0,1%, dan 0,5%. Dibandingkan dengan pasien yang tidak diberikan atropin sama sekali, yaitu yang garisnya paling bawah, itu terlihat matanya terus mengalami miopisasi. Sedangkan pasien-pasien yang diberikan atropin semuanya dengan kadar berapapun, semuanya tetap di atas atau lebih baik dari pasien-pasien yang tidak diberikan atropin, kurang lebih antara 20 hingga 30% menghambat progresivitas miopia. Nah, selanjutnya adalah lensa kontak, yaitu lensa kontak ortokratologi atau yang biasa disebut dengan ortoke. Nah, bagaimana sih lensa kontak ortoke ini bekerja? Yaitu dia bekerja dengan merubah bentuk kornea secara sementara. Nah, digunakan pada saat tidur seperti ini, sehingga pada saat bangun tidur kornea akan menjadi lebih datar dan akhirnya pasien tidak perlu menggunakan kacamata pada saat beraktivitas di siang hari. Jadi keuntungannya adalah pasien bisa bebas kacamata saat beraktivitas, baik untuk berolahraga, basket, sepak bola, bahkan berenang. Karena kita tahu kalau berenang itu sangat sulit ya untuk pasien dengan mata minus, harus menggunakan Google dengan ukuran minus. Nah, dengan lensa kontak ini, dia bisa bebas kacamata, beraktivitas tanpa harus ketergantungan dengan kacamata, dan efeknya menghambat progresivitas miopia. Yang kedua, menghambat kenaikan mata minus. Ini tidak dimiliki oleh kacamata. Jadi ini merupakan keunggulan dari lensa kontak ini dan digunakan saat tidur malam. Jadi tidak mengganggu aktivitas pasien di siang hari. Nah, bagaimana sebenarnya lensa kontak ortoke ini bisa membantu untuk menghambat progresivitas mata minus? Nah, dari bagan ini saya jelaskan. Bagan yang paling nomor 1, ini adalah contoh miopia yang tidak dikoreksi. Jadi bayangan semuanya jatuh di depan retina. Nah, bagan yang nomor 2 itu adalah koreksi miopia dengan hanya kacamata. Kalau dengan hanya kacamata, di retina atau di bagian titik pusat penglihatan, itu memang bayangan jatuhnya tepat. Tetapi di bagian perifer retina yang lain, jatuhnya itu justru di belakang retina. Akhirnya memberikan feedback positif, terkesan bahwa oh berarti bola matanya kurang panjang nih,
karena bayangannya jatuh di belakang. Jadi kita harus lebih memanjangkan lagi bola mata. Akhirnya bola mata tetap memanjang dan itu yang menyebabkan miopianya tetap berprogresi. Nah, sedangkan dengan orthoke, pada orthoke itu di bagian tengahnya itu dia akan membuat bayangan jatuh tepat di retina, sedangkan di bagian pinggir itu titik fokusnya itu justru menjadi di depan retina. Nah, karena titik fokusnya jatuh di depan retina, maka akan terjadi feedback negatif yang akhirnya memberikan sinyal ke mata bahwa bola matanya ini sudah terlalu panjang. Jadi sebaiknya tidak dipanjangkan lagi sehingga akhirnya memberikan efek menghambat pemanjangan bola mata dan menghambat kenaikan mata minus. Seperti itu. Nah, ini merupakan yang saya ambil dari jurnal efek dari orthoke dengan pemanjangan bola mata pada pasien-pasien anak-anak di Cina. Itu terlihat ini jauh sekali bedanya ya. Pada anak-anak usia muda itu orthoke hampir 50%, hampir 40%, antara 40-50% dia menghambat kenaikan progresivitas miopia. Pada usia dewasa juga dia menghambat, cuma memang efeknya jauh lebih banyak pada pasien-pasien dengan usia muda. Nah, yang ketiga adalah tata laksana pasien dengan miopia patologis. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi pasien dengan resiko tinggi miopia patologis. Yang kedua, kita melakukan screening untuk komplikasi. Yang selanjutnya akan lebih banyak dibahas oleh Dr. King. Nah, kesimpulan dari presentasi saya, yang pertama adalah miopia itu bukan hanya sekedar kacamata. Jadi mata minus, ya udah kita obati aja dengan kacamata. Kacamata itu bukan obat, dia hanyalah alat bantu supaya mata bisa melihat lebih terang. Tapi proses kenaikan mata minus itu terus terjadi kalau kita tidak melakukan intervensi apa-apa. Nah, mata minus dengan kacamata, ya udah cukup, selesai. Itu tidak cukup. Kita harus terus mengintervensi baik dari aktivitas lingkungan ataupun dengan intervensi yang lain seperti obat tetes ataupun langsung kontak orthoke supaya progresivitas mata minus ini bisa dihambat atau dikurangi. Nah, mata minus pada anak itu akan terus bertambah seiring bertambahnya usia. Karena ini pertanyaan yang sering sekali dilontarkan ya oleh pasien, apakah mata minus itu bisa berhenti atau malah bisa hilang kalau digunakan kacamata. Dia tidak hilang, dia tetap ada di sana dan terus bertambah karena kacamata hanya membantu supaya melihatnya lebih terang. Kalau tidak diintervensi dengan yang lain ya mata minusnya akan terus bertambah. Dan semakin besar mata minus, resiko untuk terjadi komplikasi semakin besar. Jauh beda antara mata minus 1 dengan mata minus 7. Walaupun dengan kacamata sama-sama terang, tapi pasien dengan minus 7 pasti komplikasinya jauh lebih besar dibandingkan, resiko komplikasinya jauh lebih besar daripada pasien dengan minus 1. Nah, apa yang penting diingat? Yang penting adalah yang pertama, kita harus selalu melakukan screening, terutama pada anak-anak, karena anak-anak itu tidak pernah bisa mengeluh apakah penglihatannya buram atau tidak. Fungsinya adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi miopia. Dan yang kedua, yaitu menghambat laju pertambahan miopia, yaitu bisa dengan tetes mata tropin, lensa kontak orthoke, ataupun terapi kombinasi dari keduanya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Dr. Agus. Baik, terima kasih Dr. Manda, presentasi yang sangat menarik. Banyak ilmu-ilmu baru yang kita pelajari tentu saja, dan saya yakin banyak pertanyaan. Silakan teman-teman, saya mengingatkan kembali, rekan-rekan sejawat sekalian yang saya hormati, mohon mengetikkan di kolom chat, ya, memberikan nama, kemudian nama narasumber yang dituju, dan apa pertanyaannya. Tetapi kita belum membuka sesi diskusi dulu di saat ini. Kita akan masuk ke presentasi yang kedua terlebih dahulu, tetapi sebelum masuk ke presentasi yang kedua, kami juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan dari Cendo atas support-nya pada acara kita hari ini.
Baik, saya melanjutkan ke presentasi kita yang kedua. Dengan hormat saya mengundang narasumber kita yang kedua, Dr. King Hans Kurnia, spesialis mata. Pada siang hari ini akan membawakan satu topik tentang high myopia complication in the retina. Saya bacakan terlebih dahulu profil singkat beliau. Beliau menyelesaikan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan dokter spesialis mata juga di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan Dr. King saat ini telah menyelesaikan fellowship di Retina Service, JCI Hospital dan Klinik. Kepada Dr. King, waktu dan layar kami persilakan. Dokter, ada waktu 30 menit untuk memberikan presentasi. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Agus untuk perkenalannya, dan selamat siang kepada para rekan sejawat yang telah mengikuti acara ini. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat, Dok, slide-nya? Ya, sudah terlihat, Dok. Silakan. Oke, saya mulai ya. Ya, pada kesempatan ini saya akan membawakan presentasi mengenai komplikasi miopia tinggi di retina. Jadi sebagai pendahuluan mungkin tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh Dr. Manda ya, bahwa memang kita saat ini sedang menghadapi peningkatan prevalensi miopia secara global, yang memang sudah tampak bahwa lebih banyak didapatkan di area Asia Tenggara dan Asia Timur. Dan pada tahun 2050 sendiri, diperkirakan sebesar 50% dari populasi dunia akan memiliki miopia. Serta miopia sendiri tadi sudah sempat disinggung, dapat menimbulkan berbagai komplikasi yang sifatnya mengancam penglihatan secara berat dan irreversible. Oleh karena itu, merupakan hal yang penting bagi kita untuk mengetahui apa saja komplikasi dari miopia tinggi, terutama di segmen posterior ya. Jadi, presentasi ini bertujuan untuk agar kita dapat mengetahui bersama-sama apa saja komplikasi dari miopia tinggi di retina, serta memahami patofisiologi dari perubahan retina akibat dari miopia tinggi. Serta di akhir presentasi ini, saya harapkan kita juga dapat mengidentifikasi pasien-pasien mana saja sih yang sebetulnya berisiko tinggi untuk mengalami komplikasi akibat miopia tinggi di retina, dan kapan sebaiknya pasien-pasien ini disarankan untuk dilakukan pemeriksaan segmen posterior. Ya. Jadi untuk definisi dari miopia sendiri, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Manda, namun saya ulang sedikit. Untuk miopia sendiri memang kita bagi menjadi miopia aksial dan refraktif, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dan untuk derajat miopia, kita bagi menjadi derajat terendah jika spherical equivalent refraction itu antara -0,5 dioptri sampai dengan -6. Untuk spherical equivalent refraction sendiri, ini dihitung berdasarkan besar dari refractive error spheris ditambah separuh dari refractive error silindernya. Sedangkan untuk miopia tinggi, itu dikatakan high myopia jika spherical equivalent refraction-nya melebihi -6 dioptri. Ya. Saya juga akan menyinggung sedikit mengenai anatomi dari segmen posterior. Jadi, segmen posterior adalah area di belakang dari lensa yang mencakup area vitreus hingga ke sklera posterior ya. Vitreus sendiri merupakan gel mata yang mengisi sekitar 4/5 dari volume bola mata. Di bagian posteriornya terdapat retina, kemudian epitel pigmen retina, koroid, dan di paling belakang adalah sklera. Jadi kalau misalnya kita lihat dari potongan histopatologi, ini adalah gambaran vitreus, kemudian di bagian belakangnya terdapat lapisan retina, dan di bagian belakang dari retina terdapat lapisan epitel pigmen retina, juga di belakangnya terdapat lapisan jaringan pembuluh darah yakni koroid, dan barulah sklera ya. Namun memang gambaran histopatologi seperti ini tidak bisa kita lakukan pada orang normal, sehingga saat ini sudah ada teknologi untuk kita dapat memvisualisasi lapisan-lapisan retina secara non-invasif, yakni menggunakan pemeriksaan OCT makula, seperti pada gambar di bawah. Jadi menggunakan pemeriksaan OCT makula, kita dapat melihat detail dari lapisan-lapisan retina ini secara well visualized ya. Kemudian, jika tadi saya menyinggung bagian dari anterior, posterior, yang dimaksud dengan anterior di retina ini adalah jika struktur tersebut semakin mendekati ke arah lensa. Sementara suatu struktur dikatakan lebih ke posterior jika dia mendekati area nervus optik ya. Nah, kemudian
area yang terletak di tengah ini adalah papil nervus optik, sedangkan di bagian temporalnya terdapat area makula, yang secara anatomis didefinisikan sebagai area yang terletak di antara pembuluh darah di kuadran temporal. Ya. Dan di bagian tengah dari makula sendiri terdapat area fovea yang merupakan daerah di retina yang memiliki kepadatan fotoreseptor tertinggi dan bertanggung jawab atas tajam penglihatan terbaik pada retina. Kemudian, jika kita memiliki bola mata dan kita belah dua gitu ya, area Mohon tengah, maaf, dokter. ya. Ini Ya, apakah slide-nya memang belum berubah atau di tempat saya sepertinya tidak berubah ya? Masih belum berubah ya, tetap Dok? di definisi ya? Maaf, sudah berubah belum, Dok, ini? Belum ya. Coba rekan tim IT mungkin bisa dibantu. Ya, Dok. Sudah berubah belum, Dok? Nah, ini udah berubah, Dok. Baik, lanjut. Udah ya, saya coba next slide dulu ya. Berubah nggak, Dok? Berubah, silakan. Berubah ya. Oke. Maaf ya. Baik, jadi saya ulang lagi ya. Tadi jadi untuk area anterior adalah jika area retinanya itu semakin mendekati ke arah lensa, sedangkan untuk posterior yang semakin mendekati ke arah papil nervus optik seperti ini ya. Dan di area tengah, di bagian tengah dari kuadran temporal ini adalah area makula dengan di bagian tengahnya terdapat regio fovea ya. Dan tadi ini adalah area akuator di mana merupakan perpotongan bagian tengah dari arah anteroposterior bola mata, dan semakin ke perifer berarti ini adalah semakin ke arah anterior dari retina ya. Oke, maaf, slide-nya sudah berubah, Dok, sekarang? Berubah, Dok. Oke, saya lanjutkan ya. Ya. Jadi pada miopia tinggi sebetulnya perubahan anatomis itu terjadi terutama melibatkan segmen posterior. Di sini saya menampilkan satu penelitian oleh Moriyama dan kawan-kawan di mana mereka melakukan MRI yang pada pasien dengan emetropia dan pasien dengan miopia tinggi. Di mana dijumpai bahwa pada pasien-pasien dengan emetropia, kalau kita lihat bentuk bola matanya tampak spherical seperti ini ya, seperti bola. Sedangkan pada pasien dengan miopia tinggi, akan dijumpai pemanjangan dan ekspansi dari bola mata, yang terutama melibatkan segmen posterior. Jadi kalau kita lihat pada gambar paling kanan di sini, yang sisi kiri adalah mata dengan emetropia, sedangkan yang sisi kanan adalah mata dengan miopia tinggi yang mengalami elongasi. Ya. Kalau kita lihat, dimensi di segmen posterior, di lensa ke belakang, itu yang mengalami perubahan yang dominan. Sementara dimensi-dimensi di struktur pada segmen anterior justru relatif sama. Ya. Dan jika kita lihat, pemanjangan bola mata ini dapat terjadi secara difus melibatkan seluruh bola mata, atau seperti pada gambar C ini, dapat terjadi area yang memiliki locus minoris, dan terjadi pemanjangan bola mata secara terlokalisasi. Struktur ini yang kita kenal sebagai stafiloma posterior, sehingga bola mata tampak menjadi seperti berkonde, seperti itu ya. Dan akibatnya adalah elongasi bola mata ini menyebabkan perubahan dari struktur retina, koroid, dan juga sklera. Secara mikronya, apa sih yang terjadi pada tadi retina, koroid, dan juga sklera ya? Kalau misalnya kita lihat, ini adalah bola mata yang mengalami elongasi. Jika kita lihat di sini, ada area stafiloma posterior di bagian belakang, dan kalau kita lihat pada skleranya, di area stafiloma posterior ini terjadi penipisan dan peregangan dari sklera. Jika kita bandingkan dengan area yang di bagian anterior, sklera di bagian yang mengalami stafiloma posterior ini mengalami penipisan yang signifikan. Ya. Kemudian, untuk lapisan koroid sendiri, lapisan jaringan pembuluh darahnya, ini saya memperlihatkan gambaran dari OCT yang diambil di area makula, di mana lapisan koroid adalah area yang memiliki rongga-rongga ini ya dok ya, di mana pada mata dengan emetropia, ketebalan koroidnya sebesar ini normalnya ya. Namun pada mata dengan miopia tinggi, lapisan koroidnya menjadi lebih tipis. Ya. Selanjutnya pada retina dan RPE juga dapat terjadi atrofi dari struktur retina dan RPE, terutama untuk retina di bagian luar yang mencakup sel-sel fotoreseptor. Ya.
Jadi dari perubahan-perubahan yang terjadi pada retina, koroid, dan sklera tersebut, dapat terjadi patologi-patologi yang merupakan komplikasi dari miopia. Secara umum, miopia sendiri yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya katarak yang lebih awal, kemudian meningkatkan risiko kejadian glaukoma, dan juga perubahan pada vitreus. Sedangkan untuk yang warna biru ini adalah perubahan yang terjadi pada retina di bagian sentral atau polus posterior, yang mencakup myopic macular degeneration, staphyloma posterior tadi, dan juga myopic traction maculopathy. Sementara di bagian perifer dapat terjadi retinal detachment atau ablasio retina regnatogen, dan juga degenerasi retina perifer. Kita bahas satu persatu dari kelainan yang dapat terjadi di perifer terlebih dahulu. Jadi degenerasi retina perifer adalah suatu istilah, suatu payung besar yang mendeskripsikan lesi-lesi yang terjadi di retina perifer akibat dari proses degeneratif akibat dari miopia ini ya. Jadi pada slide ini saya menampilkan lesi-lesi retina perifer yang bersifat jinak ya, di mana tidak terkait dengan peningkatan risiko retinal detachment. Lesi-lesi retina yang dapat dijumpai yang tidak berkaitan dengan peningkatan risiko RD ini dapat berupa lesi white without pressure, di mana terdapat gambaran retina yang berwarna putih di bagian perifer yang disebabkan oleh adanya adesi dari vitreoretina yang tidak normal. Kemudian dapat juga terjadi deposisi pigmen di perifer yang dikenal sebagai pigmentary degeneration, di mana deposisi pigmen ini terjadi di area retina yang lebih tipis, ya dok ya. Dan juga dapat dijumpai gambaran paving stone degeneration, di mana terjadi atrofi dari jaringan RPE dan retina akibat dari iskemia pada elongasi bola mata. Lesi-lesi ini tampak meningkat, terutama jika usia penderita juga meningkat, dan jika panjang bola mata juga meningkat. Namun, lesi-lesi ini umumnya asimptomatik dan tidak memerlukan penanganan yang khusus. Berikutnya yang akan dibahas tersendiri adalah degenerasi perifer berupa lattice degeneration, di mana lattice degeneration ini tampak sebagai area retina yang mengalami penipisan dengan konfigurasi yang linear seperti garis seperti ini dok, dan tersusun secara sirkumferensial di area ekuator dan anteriornya. Kalau kita lihat di bagian gambar tengah ini, lattice degeneration tampak sebagai area retina yang mengalami penipisan dan umumnya akan disertai dengan pigmentasi. Serta dapat kita lihat gambaran garis-garis putih yang merupakan gambaran pembuluh darah kapiler yang mengalami hyalinisasi. Nah, karena lesi lattice degeneration ini juga memiliki retina yang lebih tipis, pada sekitar 25% kasus dapat dijumpai adanya gambaran lubang atau retinal hole akibat atrofi dari retina itu ya. Yang menjadi masalah adalah pada lattice degeneration terdapat perlekatan yang sangat kuat antara vitreus dengan retina di bagian permukaan dari lesi. Nah, jika terjadi posterior vitreous detachment atau lepasnya permukaan posterior dari retina, tarikan yang ditimbulkan dapat menimbulkan robekan baru pada retina. Inilah yang menyebabkan kenapa lattice degeneration dapat menjadi prekursor dari retinal break dan retinal detachment nantinya. Saya jelaskan lebih lanjut. Jadi seiring dengan peningkatan usia, vitreus yang tadinya berbentuk gel, memiliki struktur seperti gel, akan mengalami pencairan, ya, di mana struktur gel vitreus tadi akan mengalami likuifaksi dan terbentuk pulau-pulau atau lakuna-lakuna berisi vitreus yang cair, yang kita kenal sebagai synthesis vitreus. Seiring dengan semakin banyaknya area vitreus yang mencair ini, pasien akan mengalami keluhan berupa floaters, di mana akan tampak sebagai pasien akan melihat gambaran bayangan-bayangan seperti melihat dari balik air seperti itu, atau misalnya melihat bintik-bintik kehitaman yang berterbangan. Dan kalau semakin banyak area yang mencair ini, vitreus akan mengalami penyusutan atau shrinkage, sehingga bagian belakang dari vitreus ini, membran vitreus ini, akan lepas dari retina, dan inilah yang kita kenal sebagai syneresis vitreus dan proses posterior vitreous degeneration. Jadi membran vitreus ini akan terlepas mulai dari polus posterior, terus hingga ke anterior. Nah, sewaktu vitreus ini terlepas dari permukaan retina, dapat terjadi tarikan pada permukaan retina. Nah, apabila terjadi tarikan pada area retina yang tipis, ini dapat terjadi robekan pada retina. Proses tarikan vitreus terhadap retina ini akan menimbulkan rangsangan mekanis pada retina
yang dialami oleh pasien sebagai keluhan melihat kilatan-kilatan cahaya atau fotopsia. Jika terjadi robekan, dapat kita lihat seperti pada gambar paling kanan, ada area retina yang mengalami robekan dengan bentuk seperti tapal kuda seperti ini ya. Nah, retinal break sendiri secara garis besar dapat dibagi menjadi retinal hole dan retinal tear. Retinal hole sendiri konotasinya adalah diskontinuitas dari lapisan retina yang terjadi karena proses atrofi akibat retina yang sudah tipis. Dan umumnya terjadi pada usia yang lebih muda dan menyertai lattice degeneration. Sedangkan untuk retinal tear, konotasinya adalah robekan pada retina yang terjadi akibat proses tarikan, traksi, dan umumnya terjadi pada usia pasien yang lebih tua dan menyertai proses posterior vitreous degeneration atau pasca operasi katarak. Retinal break sendiri dapat menjadi jalan masuk bagi cairan dari rongga vitreous ke ruang subretina, sehingga merupakan prekursor dari retinal detachment. Sehingga pada kasus-kasus tertentu dibutuhkan terapi profilaksis untuk mencegah progresivitas retinal break ini menjadi retinal detachment. Nah, seperti yang sudah sempat disinggung, tadi jika terdapat robekan pada retina, cairan dari gel vitreous dapat masuk menuju ke ruangan di bawah retina dan menyebabkan terangkatnya retina dari lapisan RPE di bawahnya. Inilah yang kita kenal sebagai tegmatogenous retinal detachment. Pada gambar tengah dapat kita lihat di superior terdapat lapisan retina yang lepas dari RPE di bawahnya, dan juga terdapat beberapa robekan di retina ya, terdapat di area superotemporal, inferotemporal, dan juga superonasal. Pada kondisi ini, awalnya pasien umumnya akan mengeluhkan adanya daerah penglihatan yang seperti tertutup tirai, gitu ya. Ini yang kita kenal sebagai skotoma. Dan jika sudah melibatkan area makula, pasien baru akan melaporkan penurunan tajam penglihatan yang signifikan. Pada kasus-kasus di mana terutama jika makula masih menempel, pasien akan memerlukan penanganan yang segera. Ya. Nah, untuk tindakan yang dapat dilakukan pada kasus retinal detachment adalah tindakan operasi dengan menggunakan pneumatic retinopexy, scleral buckle, atau vitrectomy sesuai indikasinya. Kemudian, di JSC sendiri sudah pernah dilakukan penelitian oleh Dr. Elfioza dan rekan yang mempelajari bagaimana proporsi dari miopia pada pasien-pasien yang mengalami retinal detachment. Dan dijumpai bahwa pada pasien-pasien yang berusia muda atau berusia di bawah 50 tahun dengan retinal detachment, tampak bahwa sebagian besar pasien memiliki miopia tinggi. Jadi hampir separuh dari pasien memiliki miopia tinggi. Sebaliknya, pada pasien-pasien berusia tua atau di atas 50 tahun, hanya sebagian kecil yang memiliki miopia tinggi. Dan malah mayoritas pasien dengan usia tua yang mengalami retinal detachment justru tidak memiliki miopia. Jadi penelitian ini menampilkan bahwa pasien-pasien dengan miopia tinggi itu dapat mengalami risiko retinal detachment pada usia yang lebih muda. Gitu ya. Kenapa? Karena pada usia muda ini, posterior vitreous detachment atau tarikan dari vitreous terhadap retina terjadi lebih awal, dan juga terdapat perlekatan dari vitreous ke retina yang lebih kuat, sehingga jika terjadi proses lepasnya vitreous tadi, itu akan menimbulkan tarikan yang berlebih pada area retina, sehingga walaupun area retinanya normal, tetap dapat mengalami robekan. Ya. Berikutnya saya akan membahas tentang komplikasi miopia di area polus posterior atau retina sentral ya. Yang pertama adalah myopic macular degeneration, di mana pada myopic macular degeneration ini akan terjadi proses atrofi dari struktur segmen posterior akibat dari pemanjangan bola mata. Dan dibagi menjadi 5 kategori, di mana pada kategori 0 tidak didapatkan gambaran lesi, kemudian pada kategori 1 didapatkan gambaran tessellated fundus, di mana pembuluh darah koroid tampak lebih jelas seperti pada gambar kiri atas. Ini terjadi akibat dari hipoplasia dari jaringan RPE, dan lesi ini umumnya bersifat asimptomatik untuk pasien. Selanjutnya, pada kategori 2, akan dapat dijumpai diffuse chorioretinal atrophy, di mana terdapat lesi kekuningan berbatas kabur di polus posterior, yang terjadi akibat dari adanya atrofi koroid. Dan lesi ini juga masih bersifat asimptomatik umumnya. Berlanjut ke kategori 3, di mana didapatkan gambaran patchy chorioretinal atrophy, di mana area atrofi sudah melibatkan retina dan RPE juga, sehingga tampak sebagai lesi berwarna putih kelabu yang berbatas tegas, multiple.
Jadi pada gambaran ini sudah dapat kita lihat bahwa retina, RPE, dan koroid sudah mengalami atrofi, sehingga gambaran sklera menjadi tampak lebih jelas di sini ya. Umumnya pasien akan sudah mengalami keluhan berupa skotoma atau terdapat area lapang penglihatan yang mulai hilang, dan jika semakin berlanjut akan terjadi makular atrofi, di mana area peci atrofi tadi itu akan bergabung, meluas ya, dan juga melibatkan area fovea dan makula secara luas. Sehingga yang kita lihat di polus posterior adalah gambaran sklera yang bare gitu ya. Umumnya sudah terjadi penurunan visus yang signifikan pada kategori 4 ini. Nah, berikutnya juga pada myopic macular degeneration dapat terjadi tanda-tanda berupa Lecker cracks, myopic CNV, dan fused spot ini ya, yang umumnya dapat dijumpai pada kategori 1 sampai 4 tadi, sehingga dinamakan sebagai plus signs atau tanda tambahan ya. Yang pertama adalah Lecker cracks, di mana terdapat ruptur atau fisura pada membran di antara RPE dan koroid yang disebut sebagai membran Bruch. Jadi akan tampak sebagai lesi berbentuk garis berwarna kuning irregular seperti ini di polus posterior ya. Ini akibat dari retakan pada membran Bruch yang mengalami ruptur tadi. Dapat kita lihat pada gambar tengah, jika membran Bruch ini yang merupakan barrier antara koroid dengan RPE ini mengalami ruptur, maka jaringan pembuluh darah akan dapat tumbuh masuk dari koroid, dari koriokapilaris, menembus RPE menuju ke ruang di bawah retina, ya, ruang subretina. Sehingga akan tampak jaringan neovaskular yang menembus membran Bruch, ya. Namun, pembuluh darah pada jaringan neovaskular ini sifatnya rapuh, sehingga akan mudah mengalami eksudasi ataupun perdarahan. Nah, dapat kita lihat pada gambar ini, myopic CNV yang aktif akan tampak sebagai lesi berbentuk berwarna kelabu dan umumnya dapat disertai dengan gambaran eksudasi ataupun perdarahan di area fovea. Ya. Pasien umumnya sudah akan mengalami keluhan berupa metamorfoksia atau melihat garis-garis tampak bergelombang, dan sudah mulai terjadi penurunan tajam penglihatan yang umumnya terjadi secara mendadak. Berlanjut, jika myopic CNV tidak ditangani dengan baik, maka sel-sel RPE akan berproliferasi dan menyelubungi jaringan neovaskular ini, sehingga akan terjadi pigmentasi pada gambaran jaringan neovaskular yang menyelubungi dan kemudian dilanjutkan dengan proses terbentuknya jaringan fibrosis. Nah, myopic CNV ini sendiri merupakan gambaran yang dapat dijumpai pada 5-11% mata dengan miopia tinggi, dan merupakan penyebab penurunan penglihatan yang berat, karena pada tahap lanjut, jika tidak dilakukan terapi secara adekuat, akan terjadi fibrosis pada retina, dan dilanjutkan dengan proses atrofi yang lebih luas di sekitar dari jaringan neovaskular ini. Saat ini sudah terdapat terapi, dengan terapi lini pertamanya adalah injeksi obat anti-VEGF intravitreal, dan pada kasus tertentu juga dapat dilakukan terapi laser PDT ataupun fokal laser. Nah, yang penting di sini adalah kita lihat bahwa tadi kita mempelajari bahwa myopic macular degeneration memiliki beberapa kategori, dan ternyata antar kategori ini dapat mengalami progresivitas. Jadi mungkin pasien yang awalnya kita lihat memiliki tessellated fundus saja atau kategori 1, dalam beberapa tahun seperti pada gambar ini dapat berubah menjadi kategori yang lebih berat. Jadi pada laporan kasus oleh Hayashi dan kawan-kawan ditampilkan misalnya pada pasien ini awalnya hanya terdapat diffuse atrofi saja, kategori 2 ya. 6 tahun di follow up ternyata pasien jadi memiliki patchy atrofi, di mana sudah mulai terjadi penurunan tajam penglihatan. Kemudian pada follow up 8 tahun kemudian, pada follow up tahun ke-14 mulai terdapat gambaran myopic CNV, dan 2 tahun kemudian terjadilah makular atrofi yang disertai dengan penurunan visus yang irreversible ya. Dan kalau kita lihat di sini, kenapa tadi myopic CNV dibahas tersendiri? Karena kalau kita lihat sebesar 90% dari kasus myopic CNV ini dapat berprogresi menjadi makular atrofi. Oleh karena itulah sebetulnya screening harus dilakukan sejak awal, dan kalau memang kita jumpai adanya kondisi yang bersifat treatable, maka sebaiknya dilakukan penanganan secara tepat waktu untuk mencegah progresi yang lebih berat. Di JSC sendiri sudah dilakukan penelitian mengenai myopic macular degeneration dan myopic CNV oleh Dr. Melita Swanjaya dan rekan, ya, di mana dijumpai pada pasien-pasien dengan miopia tinggi, rata usianya dapat kita lihat masih usia produktif ya, jadi 44,8 tahun kurang lebih ratanya.
Dan miopianya memang tinggi-tinggi. Jadi rata miopianya adalah minus 16,75 dioptri, bahkan yang paling besar bisa sampai mencapai minus 29 dioptri. Dengan visusnya rata-rata adalah 0,4 atau 6/24 ya. Sebagian besar pasien dengan miopia tinggi di penelitian ini memang memiliki kategori myopic macular degeneration yang sudah tahap cukup lanjut, di mana sebesar hampir seperempatnya pada kategori 3 dan seperempat lagi mungkin pada kategori 4 ya. Dan sepertiga dari pasien ini ternyata juga memiliki myopic CNV, di mana pada pasien-pasien dengan myopic CNV, tajam penglihatan umumnya lebih buruk ya dibanding dengan pasien yang tanpa myopic CNV. Dan sebagian besar kasus pada penelitian ini justru memiliki kategori myopic macular degeneration yang masih awal, ya. Namun visusnya lebih rendah daripada yang tanpa myopic CNV. Kemudian pada pasien dengan myopic CNV ini, setelah dilakukan terapi dengan injeksi anti-VEGF, di akhir follow-up ternyata didapatkan peningkatan tajam penglihatan dari yang tadinya sekitar 6/18 jadi 6/12 atau 0,5. Ya. Jadi hal ini memperlihatkan bahwa terapi myopic CNV yang dilakukan secara adekuat selain dapat mencegah progresivitas, juga dapat meningkatkan tajam penglihatan. Nah, kemudian kita beralih pada kapan sih kita melakukan screening retina pada pasien-pasien dengan miopia. Yang pertama, tentu jika pasiennya memiliki miopia dan melaporkan adanya gejala, seperti tadi berupa floaters, melihat bayangan-bayangan terbang-terbang, kehitaman, ya. Kemudian juga fotopsia, melihat kilatan-kilatan cahaya, dan jika pasien mengeluhkan adanya penglihatan yang bertambah buram, terutama jika berlangsung secara cepat, ya. Dan juga kalau misalnya pasien melaporkan adanya daerah lapang pandang yang lebih buram, skotoma, dan juga melihat garis-garis yang bergelombang, yakni metamorfoksia. Sebab metamorfoksia ini menandakan adanya kelainan di area fovea. Sedangkan kalau misalnya pasien-pasien yang tidak melaporkan gejala atau asimptomatik, memang belum terdapat kesepakatan kapan sih sebaiknya pasien-pasien ini di screening untuk dilakukan screening retina, gitu ya. Namun disarankan memang jika pasien sudah memiliki spherical equivalent refraction yang sebesar minus 6 dioptri atau lebih buruk, maka disarankan untuk dilakukan screening retina, baik retina di polus posterior maupun di retina perifer, ya. Dan semakin besar derajat miopianya, maka sebaiknya semakin mudah screening dilakukan. Ya, sebagai take home message, kita sudah mempelajari memang miopia tinggi dapat menyebabkan berbagai komplikasi pada retina, yang melibatkan retina perifer dan polus posterior. Dan pada tahap lanjut, komplikasi ini dapat menyebabkan penurunan penglihatan yang sifatnya berat dan permanen. Kemudian, komplikasi miopia tinggi pada retina sendiri disebabkan oleh beberapa mekanisme. Yang pertama, akibat dari pemanjangan bola mata, kemudian atrofi struktur segmen posterior, dan juga tarikan vitreoretina akibat perubahan yang terjadi pada struktur vitreus dan retina. Kemudian juga kita sudah mengetahui bahwa penting untuk melakukan evaluasi segmen posterior, ya. Jadi melakukan pemeriksaan fundus pada polus posterior dan perifer, terutama pada pasien simptomatik dan pasien-pasien asimptomatik dengan faktor risiko seperti yang sudah disebutkan tadi. Iya, demikian presentasi saya. Terima kasih untuk perhatiannya dan saya kembalikan kepada Dr. Agus. Baik, terima kasih Dr. King, presentasi yang sangat detail dengan gambar-gambar yang luar biasa. Baik, rekan-rekan sejawat sekalian yang saya hormati, kita sudah mendengarkan kedua narasumber kita dengan presentasinya masing-masing. Jadi saya akan masuk ke sesi diskusi. Kembali lagi mengingatkan kepada rekan-rekan sejawat sekalian yang telah hadir untuk apabila ada pertanyaan, mohon mengetikkan di kolom chat dengan menyebutkan nama, narasumber yang dituju, kemudian pertanyaannya apa. Kemudian saya lihat di sini sudah cukup banyak pertanyaan. Mungkin saya boleh mulai ya dari pertanyaan yang pertama dari Saudara Pandu ya, kepada Dr. Manda, terkait dengan miopia pada anak. Dalam beberapa jurnal sempat saya baca bahwa penggunaan obat tetes tertentu seperti atropin yang tadi sudah disebutkan bisa menghambat progresivitas minus. Apakah ada rentang usia ideal yang harus diperhatikan serta berapa lama durasinya? Mungkin berapa lama kita pakai obat tetes atropin ini ya? Mungkin Dr. Manda silakan bisa langsung dijawab. Terima kasih Dr. Agus atas pertanyaannya. Baik, pada Dr. Pandu atau Pak Pandu ya, saya akan mencoba menjawab. Jadi untuk tetes mata atropin itu
Kalau dari jurnal, memang usia yang paling muda itu usia 5 tahun digunakannya, dari mulai usia 5 tahun. Berapa lama digunakan dari penelitian-penelitian yang ada itu umumnya digunakan selama 2 tahun. Selama 2 tahun digunakan terus, nanti setelah itu kita lihat seperti apa pola peningkatan mata minusnya. Kalau ternyata progresivitasnya masih tinggi saat dilepas, itu ya kita lanjutkan lagi tetes mata atropinnya, atau ada beberapa jurnal yang akhirnya dinaikkan kadarnya. Jadi kita mulai dengan kadar yang paling rendah dulu, kalau ternyata memang tambah tinggi kita naikkan, atau ya kita teruskan. Tapi pada akhirnya dari beberapa penelitian itu merumuskan bahwa sebaiknya memang atropin digunakan terus sampai usia 15 tahun. Karena kan tadi seperti bagian awal yang saya jelaskan, di usia-usia awal itu kan memang pertumbuhan panjang bola mata itu paling pesat. Jadi kita tuh targetnya di usia-usia tersebut sebenarnya. Karena kalau misalnya sudah di usia 15 tahun ke atas, 14-15 tahun, sebenarnya bisa kita berikan efek, tapi efeknya pasti tidak akan semaksimal di usia-usia golden period itu. Gitu. Jadi kita kejar di usia-usia itu, antara 6 sampai 10 tahun. Nah, setelah itu kita lihat bagaimana progresivitasnya. Tapi ada juga yang akhirnya digunakan terus sampai usia 15 tahun. Seperti itu, Dokter Agus. Oke, baik Dokter Manda. Saya rasa cukup menjawab pertanyaannya. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan atau ada komentar, boleh dituliskan di kolom chat ya, rekan-rekan sekalian. Saya lanjut ya, Dokter Manda lagi nih. Terima kasih, dari Dr. Syafira Evani. Terima kasih atas sharingnya, Dr. Manda. Untuk kontak lens pada miopia, berarti yang tadi ortoke ya dok ya, ortokeratologi. Apakah ukuran minusnya sama seperti ukuran kacamata kalau menggunakan ortoke? Ya, baik. Ya, baik, terima kasih dok atas pertanyaannya. Untuk lensa kontak ortoke, kita kembalikan pada fungsi awalnya. Satu, yaitu fungsinya untuk mendatarkan kornea. Yang kedua adalah untuk memfokuskan cahaya di retina, dan yang ketiga menghambat progresivitas miopia. Yang paling pertama saya sebut adalah untuk mendatarkan kornea. Jadi untuk peresepan atau dari lensa kontak ini khusus. Jadi kita harus melakukan yang namanya topografi kornea. Jadi kita lihat topografi itu kayak kita lihat peta ya. Kalau di peta kan ada gunung, ada lembah ya. Kita lihat seperti itu nanti bagaimana permukaan kornea dari pasiennya. Karena kita targetnya adalah untuk mendatarkan kornea. Jadi kita lakukan dulu topografi. Dari situ nanti ada software khusus. Jadi nanti lensa kontaknya akan dibuat berdasarkan hasil dari pendataan tersebut. Gitu. Jadi tidak serta-merta dia -1, kita resepkan -1, tapi sangat bergantung sebenarnya dengan topografi dari kornea pasien itu sendiri. Iya, gitu, berarti dok. ada proses fitting namanya dok ya? Sebelum Betul, fitting dan foto kornea. Kita mapping istilahnya. Baik, mudah-mudahan menjawab. Saya lanjut nih, pertanyaan berikutnya dari Dr. Sri. Obat tetes apa yang bisa digunakan untuk mata minus? Tadi atropin, mungkin kita perluas pertanyaannya, mungkin apakah ada obat-obat lain dari jurnal-jurnal lain dok yang mungkin bisa mencegah miopia selain atropin? Sejauh ini sih memang hanya Manda, atropin. Ya. Atropin yang namanya. Ya, betul dok. Oke, baik. Pada usia berapa anak dianjurkan untuk mulai di screening miopia, dok? Ini dari Dr. Titania Shelley. Dr. Manda ya, silakan dok. Baik, umumnya kita merekomendasikan itu 1 kali sebelum usia sekolah. Jadi saat TK itu 5 tahun ataupun 4 tahun itu sebenarnya sudah bisa. Kalaupun anak belum bisa membaca, saat itu tidak masalah. Karena sebenarnya ada teknik-teknik khusus memang untuk pemeriksaan screening mata minus pada anak. Jadi jangan takut kalau misalnya anak saya belum bisa baca dok, ya memang justru itulah kita fungsinya melakukan screening gitu, supaya nanti pada saat sekolah itu sudah bisa ditangani dengan baik kalau memang ada mata minus. Jadi umumnya sih seperti itu dok, antara 1 kali sebelum usia sekolah. Oke, jadi screening usia dini itu penting ya dok ya? Betul, karena ya seperti presentasi saya tadi ya, memang karena anak-anak itu kan unik, nggak ngeluh, nggak kayak tidak seperti orang dewasa yang tahu bahwa penglihatannya mulai buram, sedangkan anak-anak itu
mereka itu masih dalam proses perkembangan mencari bayangan yang baik dan bayangan yang tidak baik. Jadi kalau ketemunya dari awal sudah tidak baik, pasti anak-anak itu akan merasa, oh ini yang paling baik, gitu. Padahal sebenarnya itu kurang baik. Baik dok, terima kasih. Selanjutnya saya membacakan pertanyaan dari Dr. Kevin kepada Dr. Manda. Dok, ada banyak nih pertanyaannya. Jadi kita satu-satu aja dok, langsung dijawab ya. Yang pertama, apakah miopia bisa terdeteksi saat bayi? Kemudian mungkin bagaimana cara mendeteksinya kalau bisa? Saat bayi itu bisa, tapi biasanya tidak rutin kita lakukan. Kita lakukan pada pasien-pasien bayi dengan risiko tinggi ya. Umumnya itu pada pasien-pasien yang lahir prematur atau usia gestasinya rendah, kemudian berat badan lahirnya kurang, atau pernah dalam perawatan ICU. Jadi dengan oksigen tinggi ataupun butuh transfusi darah, itu biasanya kita anjurkan untuk screening mata. Karena pasien-pasien dengan faktor risiko tersebut, kecenderungan untuk mata minusnya itu tinggi. Selain itu nanti ada juga resiko retinopathy of prematurity. Mungkin nanti Dr. King bisa membantu menjelaskan ya dok untuk itu. Apakah bisa dilakukan screening? Bisa sekali. Jadi nanti kita periksa, kemudian proses pemeriksaannya tentu tidak seperti orang dewasa yang kita tanyakan huruf atau apa. Jadi kita periksa dengan melihat bayangan saraf mata. Jadi pemeriksaannya khusus seperti itu. Oke, baik. Nah, nomor 2, apakah ada faktor genetik yang berpengaruh di sini? Mungkin maksudnya pada bayi-bayi yang tiba-tiba minus gitu, dok. Rasanya tadi ada di slide dokter ya. Ya, kalau genetik itu umumnya tidak dari bayi sih dok. Biasanya yang kalau dari bayi itu memang dia ada kelainan kongenital seperti pada slide saya tadi. Kalau misalnya genetik, biasanya dia mulai terlihat ya, tadi seperti di slide saya, jadi usia 5-8 tahun, tapi bukan sudah mulai ada mild myopia atau moderate myopia, itu biasanya faktor genetik berperan. Tapi kalau dari bayi, kita biasanya curiga memang ada kelainan mata yang lain yang dibawa, bukan hanya mata minus. Oke. Selanjutnya, apakah miopia bisa diterapi dengan menggunakan lasik dan laser? Bagaimana cara kerjanya, dok? Oke. Mata minus prinsipnya adalah lasik atau laser itu sama dengan ortoke, jadi mendatarkan kornea, tetapi sifatnya permanen pada lasik dengan teknologi ablasi laser. Nah, minusnya itu bisa hilang sama seperti ortoke, tapi kan seperti tadi yang saya katakan juga, bukan hanya semata-mata hilang minusnya ya. Kalau misalnya minus 7 atau minus 8 kan kita takut tetap bahwa takutnya ada komplikasi yang lain gitu selain dari mata minus tersebut gitu. Ya, jadi harus di screening secara holistik ya, jadi bukan cuma untuk dihilangkan minusnya saja, tapi apakah ada komplikasi penyulit-penyulit lain terutama di mungkin segmen posteriornya dok gitu dok. Nah. Ya. Oke, yang terakhir dari Dr. Kevin nih, apakah miopia itu juga bisa disertai dengan silinder? Bisa banget ya dok. Mungkin bisa dibantu dok? Ya bisa, itu dua hal yang berbeda ya. Kalau mata minus itu lebih banyak mayoritas karena pemanjangan bola mata, sedangkan silinder itu adalah bentuk korneanya. Jadi bagian depan matanya itu tidak bulat tapi seperti silinder. Kalau silinder itu kan agak lonjong, ada bagian yang lebih panjang dan lebih pendek. Nah itu yang membuat matanya jadi ada silinder. Jadi itu dua hal yang berbeda dan bisa terjadi bersama. Oke. Oh, banyak nih pertanyaan tentang untuk Dokter Manda. Oke, lanjut ya dok. Nah ini dari Dokter Pandu lagi nih. Terkait ortoke, mengingat disarankannya untuk anak-anak dan tidak kooperatif, biasanya usia berapa kita pakai ortoke dok? Kemudian saya lanjut juga nih, pertanyaan masih berkaitan dari Dokter Elizabeth Fitri Anggraini. Ortoke efektif sampai minus atau silinder berapa dok? Mungkin bisa dibantu Dokter Manda? Baik, sebenarnya ortoke ini kan ya itu tadi ya, yang kita kejar itu sebenarnya usia-usia emas itu antara 6-10 tahun. Jadi sebenarnya sangat baik kalau digunakan di usia-usia tersebut. Dari penelitian juga seperti itu. Memang pada anak-anak itu relatif kurang kooperatif ya. Untuk apapun itu, bukan hanya ortoke, baik untuk pemeriksaan, baik untuk tetes mata, apalagi untuk ortoke. Tapi yang paling penting sebenarnya kita juga mengedukasi orang tua gitu.
Karena keberhasilan dari terapi ini bukan semata-mata hanya dari anak saja, tapi juga dari orang tua, supaya tahu apa pentingnya sebenarnya kita menggunakan lensa kontak ortoke ini. Ortoke ini kan hanya digunakan malam hari, dan kemudian juga anak setelah itu tidur ya. Jadi sebenarnya tidak mengganggu untuk aktivitas anak itu sehari-hari. Cuma memang butuh edukasi dari orang tua juga sebagai pendamping. Kemudian pertanyaan dari Dr. Elizabeth tadi ya mengenai minus berapa dan silinder berapa ya dok ya? Betul dok. Ya. Efektifnya sampai minus atau silinder berapa? Baik, sebenarnya bisa efektif hingga minus 7, tetapi efek maksimal, efek terbaik ya, bukan efek maksimal. Jadi efek terbaik itu biasanya diperoleh sampai minus 5, antara minus 5 dan minus 4. Untuk silinder itu di bawah silinder 1,5 gitu. Karena kembali lagi tadi prinsipnya adalah untuk pendataran kornea. Jadi kalau di atas itu korneanya nggak mungkin kita datarkan sebanyak itu gitu. Karena kan dia sifatnya yaitu untuk menekan kornea supaya lebih datar saat pagi hari. Jadi pasti ada maksimalnya. Oke dok, mungkin saya tambahkan sedikit dok ya. Aplikasinya sendiri ortoke ini kita pakai di malam hari berapa jam, kemudian dia bisa bertahan berapa jam dok, sampai harus dipakai lagi. Baik, pertanyaan yang bagus justru dari Dr. Agus ya. Baik ya dok, jadi lensa kontak ortoke ini membutuhkan juga kerjasama dari pasien untuk istirahat yang cukup. Karena dia bisa berfungsi dengan baik jika pasien itu tidur rata-rata 8 jam sehari. Kenapa? Karena kan proses penekanannya itu dibantu juga dengan proses penutupan mata. Jadi kelopak mata yang menutup itu sebenarnya juga memberikan tekanan ke ortoke. Jadi kalau istirahatnya atau sering lembur, sering begadang, tidur malam hanya 1-2 jam, pasti efeknya tidak akan maksimal. Jadi pasien itu minimal tidur 8 jam sehari. Kemudian berapa lama harus dipakai? Maksudnya efek nolnya gitu dok, hilang minusnya. Tadi dikatakan dia tidak permanen dok ya, bahwa minusnya balik lagi kan. Berapa lama dia balik lagi dok? Itu tergantung besar minusnya. Jadi kalau yang minusnya minus 1 atau minus 2, kalau dipakai sehari itu sehari 2 hari biasanya besoknya langsung 0 tanpa kacamata. Tapi semakin tinggi minusnya, itu dia pasti butuh waktu untuk korneanya beradaptasi, jadi butuh waktu yang lebih lama untuk mencapai akhirnya bebas kacamata di siang hari. Tapi secara umum pada saat daytime activity, artinya 8 jam dari sejak 8 sampai 10 jam dari sejak pasien bangun, itu biasanya sih dia bisa bebas kacamata. Oke, baik. Jadi memang idealnya tiap malam pakai gitu dok ya? Ya. Oke, baik. Saya lanjut dulu ke pertanyaan dari para peserta. Dari Dr. Sri ya, apakah senam atau yoga mata dapat mengurangi mata miopia? Yoga mata dan apakah miopia dapat mengakibatkan floater di usia lanjut? Nah, ini mungkin ke Dr. King nanti ya. Yang pertama dulu ke Dr. Manda, senam atau yoga mata apakah dapat mengurangi mata miopia? Apakah ada penelitian mungkin dok yang mungkin pernah dibaca? Saya jujur saja kalau senam atau yoga miopia itu belum pernah ya dok yang terkait langsung spesifik senam miopia, tapi mungkin kalau untuk melihat jauh, objek jarak jauh dan pajanan sinar matahari seperti di slide yang saya katakan tadi, itu yang sudah terbukti gitu. Karena kalau kita melihat jauh, otomatis kan kita tidak berakomodasi. Akhirnya teori tentang akomodasi yang berlebih pada mata minus itu bisa dihambat dengan cara melihat jauh, karena dianggapnya melihat jauh itu mengurangi aktivitas akomodasi. Itu sih paling. Mungkin bukan mengurangi maksudnya, tapi mencegah sebelum muncul gitu dok, supaya outdoor aktivitas tadi gitu ya? Bisa juga. Ataupun sebenarnya itu pada penelitian pada hewan itu cahaya yang tinggi dengan luminasi yang tinggi, yaitu kan kalau cahaya matahari luminasi yang tinggi ya. Tapi percobaannya memang pada hewan, di jurnal itu dikatakan bahkan bisa menghambat dan men-stop progresivitas mata minus. Cuma memang pada manusia itu kan tidak mungkin dilakukan ya, karena faktornya itu sangat banyak, ada genetik, ada aktivitas dan lain-lain. Seperti itu sih dok. Baik, terima kasih Dr. Manda. Ya.
Saya lanjut ke Dr. King. Dari Dr. Sri ini, Dok, masih penanya yang sama. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah miopia menyebabkan floater di usia lanjut? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Dr. King, silakan. Ya, terima kasih untuk Dr. Sri untuk pertanyaannya ya. Jadi memang floater sendiri merupakan keluhan yang memang seringkali dijumpai pada pasien-pasien yang berusia lanjut ya. Umumnya terjadi akibat dari proses posterior vitreous detachment yang tadi saya mungkin jelaskan juga. Ini terjadi akibat dari terbentuknya kekeruhan ataupun pencairan dari vitreous ya yang tadi saya sebut. Dan ini menyebabkan pasien melihat ada keluhan seperti melihat bayang-bayangan hitam yang melayang-layang gitu ya dok ya. Nah sebetulnya yang penting di sini selain akibat dari posterior vitreous detachment, floaters ini juga dapat terjadi akibat dari adanya kekeruhan di gel vitreous ya, yang dapat disebabkan misalnya karena perdarahan vitreous atau misalnya karena kekeruhan vitreous akibat dari inflamasi gitu ya. Memang kalau misalnya pada pasien-pasien dengan miopia tinggi, di mana posterior vitreous detachment tadi terjadi pada usia lebih muda, floaters dapat terjadi pada usia yang lebih awal. Namun umumnya kalau misalnya ada keluhan floaters, selain kita mengecek apakah terdapat lesi di retina perifer atau di vitreusnya sendiri, juga sebaiknya kita cari juga apakah terdapat memang perdarahan vitreus tadi misalnya atau kekeruhan vitreus akibat inflamasi misalnya ya. Seperti itu mungkin dok. Baik, Dr. King, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Dr. Sri tadi. Saya lanjut ke Dr. King lagi nih, dari Dr. Kevin. Tanya Dr. King, nomor 1, apakah apa penyebab utama lesi-lesi pada retina? Nomor 2, apakah yang terjadi jika mata kering tidak terkontrol? Nah, ini mungkin apakah ada hubungannya? Mungkin 2 pertanyaan dulu mungkin ya dok, dijawab dok. Jadi untuk pertanyaan pertama, kalau lesi-lesi pada retina ini, kalau yang kaitannya dengan miopia tinggi tadi ya, Dr. Kevin ya, itu penyebabnya adalah utama dari pemanjangan bola mata, di mana struktur di dalam retinanya sendiri sebetulnya kita hanya punya sebesar itu saja gitu. Jadi struktur di retinanya mengalami stretching dan mengalami atrofi. Sehingga kalau misalnya tadi saya sebutkan untuk lesi-lesi di retina perifer itu semakin panjang bola matanya, semakin besar derajat minusnya, lesi-lesi tersebut akan semakin sering dijumpai. Sedangkan kalau untuk lesi-lesi di polus posterior, selain akibat dari pemanjangan bola mata, juga dapat timbul akibat dari traksi yang terjadi akibat dari perlekatan antara vitreous dengan retina, gitu ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yang terjadi jika mata kering yang tidak terkontrol. Mungkin nanti Dokter Manda bisa bantu juga ya dok ya. Dokter Manda ini bidangnya juga di dry eye service juga ya. Memang dapat menyebabkan keluhan ya dok ya, rasa ganjal, mata merah gitu ya. Dan mata berair juga bisa. Mungkin ada tambahan dari Dokter Manda, dok? Ya, kalau untuk mata kering yang tidak terkontrol itu sebenarnya ya seperti yang tadi sudah dijelaskan Dokter King ya, betul. Lama-lama dia bisa menyebabkan peradangan sebenarnya di bagian depan mata. Kenapa? Karena air mata itu kan salah satunya sebagai lubrikan dan juga untuk membuang zat-zat kalau ada kotoran gitu ya. Tapi karena matanya kering, air matanya volumenya berkurang, akibatnya zat-zat itu tertumpuk, akhirnya bisa menyebabkan peradangan. Itulah yang lama-lama akhirnya matanya bolak-balik suka merah, atau misalnya jadi rasanya perih, ganjel, gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Manda dan Dr. King. Karena mohon maaf sejawat sekalian karena waktu yang terbatas, jadi saya akan coba pilih-pilih dulu pertanyaan yang relevan dengan topik kita pada siang hari ini ya. Nanti kalau ada waktu, kita tentu akan bacakan pertanyaan-pertanyaan lain ya. Oke, saya lanjut nih kepada Dr. King dari Dr. Kartika Lili Santosa. Izin bertanya Dr. King, kapan pasien membutuhkan tindakan di laser retina untuk mencegah retinal detachment pada kasus miopia? Ini bagus pertanyaannya dok. Iya, baik. Terima kasih untuk Dr. Kartika pertanyaannya ya dok ya. Jadi memang sampai saat ini yang masih merupakan indikasi kuat untuk dilakukan preventif laser retinopexy pada retinal tear adalah kalau misalnya kita jumpai adanya retinal tear yang simptomatik atau retinal dialisis yang simptomatik. Jadi kalau hanya berupa retinal tear tapi pasiennya tidak ada keluhan gitu ya dok ya, memang ini masih kontroversial. Bisa dilakukan laser, bisa juga tidak. Jadi nanti ada pertimbangan-pertimbangannya tergantung dari jenis lesi yang kita jumpai, kemudian dari simptom pasien,
dan apakah terdapat faktor risiko lain. Sebagai contoh, misalnya kita jumpai adanya asymptomatic retinal tear. Jadi pasien tidak ada gejala, kita jumpai adanya mungkin retinal tear atau retinal hole, tapi kita berdasarkan anamnesis, misalnya pasien juga memiliki riwayat miopia tinggi, atau memiliki riwayat retinal detachment pada mata sebelahnya, atau memiliki riwayat keluarga dengan retinal detachment, maka pertimbangan untuk melakukan laser menjadi lebih tinggi. Walaupun memang belum ada penelitian dengan yang randomized control trial yang memberikan rekomendasi secara absolut kapan sih harus dilakukan laser preventif pada kasus-kasus di luar dari symptomatic retinal tear tadi. Nah, kemudian jadi kita pertimbangkan juga untuk faktor risiko dan lesi yang kita jumpai ya. Kalau misalnya untuk lattice degeneration tanpa retinal tear atau hole, itu dapat diobservasi saja, misalnya seperti itu, Dok. Oke. Dok, mungkin saya boleh sedikit menambahkan. Ini kan berhubung sejawat-sejawat sekalian kayaknya banyak dari teman-teman rekan-rekan dokter umum ya, Dok. Mungkin dokter bisa memberikan sedikit tips ya. Kira-kira kalau misalnya lagi menghadapi pasien yang dengan minus, pasien-pasien minus seperti apa yang kita harus kirim buat screening lanjutan nih, Dok? Apakah semuanya minus kita kirim aja, atau minus dengan keluhan-keluhan seperti apa yang, atau bagaimana tips-tipsnya untuk pemeriksaan fisik di lapangan gitu, Dok ya. Baik, terima kasih Dr. King. Oke, Dr. Agus ya. Jadi kalau memang pasien usia dewasa ya, sebelumnya belum pernah menjalani pemeriksaan mata dan mengeluhkan adanya new onset atau floaters yang misalnya sifatnya masih baru, fotopsia, kemudian juga ada penurunan tajam penglihatan, terutama yang sifatnya dalam waktu cepat, mendadak ya, atau melihat ada metamorfopsia, tadi garis-garis tampak bergelombang dan ada daerah lapang pandang yang mungkin seperti terhalang. Memang saya dari kepustakaan itu disarankan untuk melakukan pemeriksaan segmen posterior secara lengkap ya. Jadi tidak hanya bagian polus posterior saja, tapi juga sampai retina perifer. Namun untuk pasien-pasien yang masih asimptomatik, tidak ada keluhan, memang ini masih beda-beda pendapatnya. Secara umum, patokannya adalah kalau misalnya high myopia, tadi spherical equivalent reflection-nya lebih dari -6, memang disarankan sebaiknya screening. Soalnya di atas -6 tadi, spherical equivalent reflection, prevalensi kelainan retina perifer dan polus posterior memang lebih tinggi. Nah, kapan sebaiknya mulai di screening? Memang kalau misalnya pada pasien dewasa, dari kepustakaan disebutkan kalau misalnya resource-nya limited, kalau di atas, kalau misalnya minusnya itu -6 atau lebih -6 gitu ya, itu dapat dilakukan pada usia 50 tahun ke atas. Tapi memang ada kepustakaan lain yang menyebutkan jika resource-nya tersedia, sebetulnya mulai dari -4 pun dapat dilakukan screening untuk segmen posterior, di mana sebesar 70% kasus dilaporkan dapat dijumpai adanya lesi-lesi pada segmen posterior. Gitu. Jadi tergantung dari mungkin kemudahan kita untuk dapat merefer pasien ke spesialis mata gitu ya, Dok ya, dan juga dari besar miopianya. Baik, Dok, Dr. King, terima kasih. Saya lanjut ke kolom chat lagi ya, Dok. Nah, ini dari Dr. Swasti, spesialis mata. Kepada Dr. King, apakah ada kaitan persalinan normal atau spontan dengan retinal detachment pada ibu hamil yang kebetulan punya minus tinggi? Oke, terima kasih untuk Dr. Swasti pertanyaannya ya. Jadi memang hubungan antara persalinan spontan dengan retinal detachment ini merupakan suatu mungkin pemikiran kalau misalnya zaman dulu, karena kalau misalnya pada persalinan spontan waktu kala 2 itu kan ibu hamil kan diminta untuk meneran ya, dan proses menerannya ini dipikirkan dapat meningkatkan tekanan intraokular gitu, dan diduga dapat menyebabkan terbentuknya retinal detachment ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari patofisiologinya tadi, Dok, untuk retinal detachment, memang prosesnya itu sebetulnya adalah dimulai dari adanya tarikan vitreus pada retina yang entah adesinya terlalu kuat atau terdapat locus minoris ya, jadi retinanya sudah atrofi gitu ya, di mana tarikan itu menyebabkan timbulnya retinal break dan cairan dari rongga vitreus masuk ke bawah retina melalui retinal break tersebut. Jadi memang dari jurnal dari The Royal College of Obstetrics and Gynecology di UK, memang disebutkan bahwa tidak sejauh ini belum terdapat bukti yang cukup kuat yang menghubungkan antara persalinan spontan dengan kejadian retinal detachment yang lebih tinggi ya.
Dan dari patofisiologinya tadi juga mungkin agak berbeda ya dok ya, sebab peningkatan TiO tadi juga tidak berhubungan dengan peningkatan resiko RD. Sehingga kalau misalnya di UK disebutkan bahwa kalau misalnya untuk ibu hamil dengan minus tinggi, kalau memang asimptomatik, memang bahkan untuk pemeriksaan segmen posterior, ya tidak usah juga tidak apa-apa gitu. Kalau emang dia simptomatik aja, sebaiknya memang disarankan untuk diperiksa lebih lanjut. Tapi kalau saran saya memang terlepas dari simptomatik asimptomatik, mungkin kalau memang pasien belum pernah menjalani pemeriksaan mata sebelumnya, memiliki miopia tinggi dan kebetulan lagi hamil, silakan saja boleh disarankan untuk periksa gitu ya. Tapi memang persalinan spontan sendiri tidak berkaitan dengan kejadian retinal detachment itu. Baik, Dr. King, terima kasih. Kita masih punya waktu 3 menit, jadi saya rasa kita masih bisa 1 atau 2 pertanyaan lagi. Saya melanjutkan ke Dr. Saur Matua Gultom. Di kolom chat menanyakan bagaimana pencegahan miopia pada anak-anak. Tadi sudah dijawab pada tetes mata atau ortho-K, dan mungkin pertanyaan yang kedua bisa dijawab oleh Dr. Manda. Apakah obat tetes mata bisa digunakan dalam jangka panjang? Jadi mungkin dari sisi keamanannya, dok ya, karena mengingat tadi dibilang bisa sampai usia 15 tahun. Silakan Dr. Manda. Ya, kalau dari sisi keamanannya, dari jurnal-jurnal yang ada memang sangat aman ya, karena kadarnya juga sangat kecil, hanya 0,01%. Jadi 1% saja sebenarnya nggak sampai. Kemudian juga digunakan hanya 1 kali, yaitu pada malam hari. Jadi cukup aman untuk digunakan jangka panjang. Oke, sebenarnya aman dok ya, karena dia dosisnya juga kecil dan pemakaiannya juga cuma 1 kali dalam sehari dok ya. Ya, betul dok. Oke, baik. Baik, saya melanjutkan kembali. Saya rasa 1 pertanyaan terakhir ya kepada Dr. Manda. Dok, saya pernah memakai hard lens RGP dan saat memakai lensa itu lensanya goyang-goyang. Pertanyaan saya, apakah lensa ortho-K itu juga akan sama goyang-goyang kalau pada saat kita pakai nanti? Kemudian yang kedua, apakah lensa ortho-K itu ada masa expired-nya, dok? Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Agus atas pertanyaannya. Untuk Dr. Wawan, untuk RGP atau hard lens yang biasa digunakan itu sebenarnya memang dia posisinya diameternya lebih kecil dari diameter kornea kita. Jadi itu yang menyebabkan memang dia tidak sestabil soft contact lens. Kalau soft contact lens itu adalah 2 mili lebih besar dari limbus kita atau diameter kornea kita, jadi dia fittingnya lebih stabil. Tetapi kekurangannya memang akhirnya oksigen dan juga nutrisi itu menjadi sulit untuk menembus kornea. Sedangkan untuk RGP, kelebihannya atau hard lens itu karena dia lebih kecil diameternya, sehingga ada gap atau jarak ya antara kornea mata dan lensa kontak yang memungkinkan untuk terjadinya proses pertukaran oksigen dan nutrisi. Seperti itu. Untuk ortho-K, itu dia lebih besar diameternya karena sampai ke perifer. Jadi ada sentral kemudian perifer, dan dia tidak bergoyang karena setelah itu matanya ditutup. Jadi tidak digunakan saat mata dibuka, justru digunakan pada saat tidur. Jadi dia biasanya memang akan lebih stabil. Untuk expired date itu sebenarnya 2 tahun. Umumnya kita sarankan 2 tahun dari produsennya. Tetapi jika memang ada kenaikan ukuran mata minus lebih cepat dari itu, pasti sebaiknya harus kita ganti ya, supaya mendapatkan efek yang lebih maksimal. Seperti itu, dok. Baik, Dr. Manda dan Dr. King, karena waktu yang terbatas, dan mohon maaf pada rekan-rekan sejawat sekalian kalau ada pertanyaan yang belum sempat kami bahas, saya harus menutup dan mengakhiri sesi diskusi kita pada hari ini, dan izinkan saya merangkum sedikit dari hasil diskusi dan presentasi tadi, bahwa miopia adalah masalah yang serius, prevalensinya meningkat dengan sangat cepat, terlebih-lebih lagi di era pandemi, di mana semua kegiatan hampir dilakukan secara online ya. Mencegah miopia sejak dini itu sangat penting. Dan apabila sudah muncul miopia, sudah ada terapi-terapi yang terbukti secara penelitian efektif untuk mencegah progresivitasnya, seperti atropin atau ortokeratologi, ortho-K. Miopia menyebabkan perubahan struktur bola mata, terutama di segmen posterior. Nah, hal ini berkontribusi terhadap komplikasi yang serius yang bisa terjadi, mulai dari katarak,
glaukoma, gangguan di retina, bahkan sampai ablasio retina. Nah, makanya penting untuk melakukan screening sejak usia dini dan penting juga untuk melakukan screening pada orang-orang dengan miopia yang tinggi. Baik, selanjutnya sebelum saya menutup acara, ingin mengingatkan sedikit, mohon izin kepada teman-teman sekalian, rekan-rekan sejawat untuk bersedia mengisi polling yang sudah tampil sekarang di depan layar atau perangkat masing-masing. Cukup 1 menit dari waktunya, Dok. Baik. Baik, terima kasih banyak para peserta dan rekan-rekan sejawat sekalian yang telah bersebut. Akhir kata, saya mengucapkan seluruh tim yang bertugas, tim JEC yang bertugas pada hari ini, terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan, dan saya sendiri sebagai moderator mohon maaf apabila ada hal-hal, perkataan, atau tindakan yang kurang berkenan. Kita jumpa lagi di acara webinar JEC berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dr. Agus, Dr. Manda. Terima kasih Dr. King, Dr. Manda. Agus.